Oke baik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mapel ASJ ya. Kita akan coba membahas dulu dimulai dari penggunaan server. Oke. Ini ada satu server yang udah saya siapkan. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini. Server ini fungsinya adalah sebagai pelayan atau dia adalah penyedia layanan atau pengatur layanan. Banyak sekali fungsi-fungsi dari server yang bisa teman-teman gunain di sini. Sebagai contoh kita akan membuat 3 PC dengan satu server. Nah, jadi di sini ada menu and device. Kita bisa pilih di sini ada yang namanya PC. Tadi saya sempat udah bikin PC lainnya, jadi teman-teman juga bisa di sini ubah namanya, misalnya 192 enggak usah pakai IP, kita pakai nama komputer 1 gitu. Di sini juga komputer 2. Dengan cuma caranya double klik ya di bagian namanya. Lagi misalnya komputer 3. Nah, tuh. Ini juga bisa kita ubah jadi namanya server utama. Tuh. Ya, server utama. Lalu untuk menghubungkan antara si server ini dengan juga 3 PC ini, kita nggak bisa gunain cuma satu kabel. Karena di sini cuma ada satu port. Ada satu port aja di sini. Kalau teman-teman perhatiin, nah cuma ada ini, flash ethernetnya cuma satu port ya. Jadi kita nggak bisa langsung ketiga untuk ini. Harus ada penghubung lainnya, atau bahasa lainnya adalah semacam apa ya kita sebutnya ya. Saya sedikit lupa. Penghubung lah bahasanya ya. Kita coba cek lagi di sini ada yang namanya switch. Nah, ini nih. Biasa mau pakai yang mana, tapi saya pakai yang ini biasanya. 296024T switch ya. Kita namain switch utama juga lah ya bahasanya ya. Nah, gitu. Sini. Nyusunnya juga bebas mau gimana, terserah. Servernya di sini gini boleh ya bentuknya ya. PC-nya juga bebas mau berapa, terserah teman-teman mau isinya berapa. Oke, kemudian yang harus teman-teman ketahui adalah ini, yang mana penggunaan kabel. Kalau teman-teman di kelas 10 udah pernah buat yang namanya kabel strike dan kabel cross, maka sekarang saatnya teman-teman gunain kabel itu lewat penggunaan server dan juga klien ya, komputer server dan komputer klien. Yang pertama, kita cari dulu ini adalah kabel copper strike tooth dan juga satunya adalah copper crossover. Nah, seperti yang kita ketahui, fungsional dari kabel strike itu adalah penghubung dari komponen yang berbeda atau perangkat yang berbeda. Sedangkan kabel cross itu untuk perangkat yang sama. Seperti itu. Kalau ini kita lihat komponen yang berbeda, maksudnya adalah kita akan menghubungkan ke switch utama, maka kita menggunakan kabel yang namanya kabel strike. Nah, ini port fast ethernetnya udah keguna atau port LAN-nya ya bahasanya, itu udah kita gunain di sini. Jadi udah full ya, di server udah full, tapi di switch utama itu masih tersedia. Kita lihat sekarang. Nah, ini ada banyak sekali sampai 24 ya kan. Kita masukin ke ini. Jangan sampai salah ya. Ini ada RS232, ada USB 0, USB 1 sampai dengan fast Ethernet 0. Kita isi di fast Ethernet karena dia nyambungnya ke situ. Sambung lagi ke ini fast Ethernet 03 di sini ya. Nah, teman-teman bebas juga mau pilih yang nomor berapa saja di sini, cuman kalau diperhatikan lagi lebih baik kita pakai yang berurutan. Biar memang kalau SOP-nya itu rapi ya. Kalau emang ada PC yang tersusun dalam sebuah lab atau dalam sebuah kantor, biar enak untuk memetakannya, biasanya seperti itu. Oke, yang pertama kita kasih IP di server utama, ya server utama tadi, yang ini ya, kita kasih dulu. Kita kalau mau teman-teman bisa ke menu desktop aja, ini sangat asik sekali di menu desktop. Ada banyak menu yang bisa kalian pilih, apalagi di versi terbarunya ini masih pakai versi lama.
tapi nggak beda jauh. Sekarang kita masuk ke IP configuration. Kita gunakan static di sini. Ya, fast ethernet ada 0, jadi tenang aja teman-teman. Lalu teman-teman bisa isi dengan 192.168.1.1. Nah, itu IP pasaran banget ya. Dan memang sudah biasa digunakan di berbagai macam tempat. Di lab-lab tertentu seperti itu. Oke, kalau udah, kita sekarang coba buat IP statis atau IP static di PC ini. Kita gunain IP 192.168.1.2 karena 1.1 udah digunain di server seperti itu. Kalau udah, silang lagi. Nah, sekarang kasusnya adalah teman-teman mau buat IP DHCP atau dari DHCP server lah bahasanya. Kita membuat IP DHCP. Nah, di server utama ini teman-teman kembali aktifin di bagian service. Teman-teman bisa lihat di sini ada DHCP di sini. Nah, kalau udah, ini teman-teman bisa buat mulai dari berapa nih maunya. Misalnya tadi satunya udah kepake, berarti kita mulai dari duanya juga udah kepake tadi di sana, berarti kita pakai 3, ya kan? Kemudian ini maximum number of user. Nah, kita bisa boleh buat 5. Seandainya nanti kita bakal tambah 2 PC atau lebih, itu terserah teman-teman mau berapa. Saya buat 5 aja di sini. Kemudian service on, kemudian kita buat save. Nah, kalau udah di save, dia bakal gini nih. Dia akan ada yang namanya server pool ini bla 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 dan maksimal usernya jadi 5 gitu. Dan dimulai dari IP 192.168.1.3. Berarti kalau 5 berarti dia kalau nggak salah sampainya ke 4, 5, 6, 7, 1.7 seperti itu. Ini sudah di on kan. Kita ke PC atau ke komputer 2. Komputer 2 ini IP-nya belum ada. Nah, masih static. Kita tinggal klik di DHCP, kita tunggu request sign. Nah, ini udah langsung masuk nih di request ya. Udah. Terus yang kedua, ini akan jadi lebih mudah sekali isinya. Ke DHCP lagi. Kita tungguin. Nah, ini dia juga udah keisi. Dan itu jadi cepet banget ya kan. Kalau udah, pastiin PC-PC ini terhubung. Kita arahin aja mouse-nya tanpa diklik apa-apa untuk melihat detailnya sedikit. Nah, di sini ada yang namanya IP-nya ya. 192.168.1.2. Yang satunya juga 1.3 dan yang terakhir itu 1.4. Nah, artinya semua IP-nya mau yang statis, mau yang dinamis atau yang DHCP seperti ini udah masuk semua. Sekarang diperhatikan adalah bagian command prompt-nya untuk mengeping PC utama. Misalnya kita gunakan komputer 3, mau komputer 1192.168.1.2. Enter. Nah, kalau ada reply sampai dengan byte segala macam artinya berhasil. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman kreasiin bagaimana cara membuat DHCP server dan juga membuat server sederhana dengan beberapa PC yang akan segera saya tugaskan kepada Anda semua.